Saya akan membaca sebuah tulisan yang ditulis oleh Irwan Nasir, pemimpin redaksi Pikiran Rakyat, berjudul PR dan dibalik launching Persib. Launching pemain baru Persib di koran Pikiran Rakyat terbitan Kamis 26 Juni 2025 menjadi percakapan di media sosial seperti di Instagram, Facebook, sampai grup WhatsApp. Pemuatan pemain baru Julio Cesar dari Brasil di halaman pertama satu halaman full dan Alfreandro Dewangga juga satu halaman full di halaman belakang merupakan topik Wilujeng Sumping yang diperbincangkan baik para bobotoh, para pecinta sepak bola, dan masyarakat lainnya. Launching tersebut semakin riuh dengan percakapan di media sosial lantaran sehari sebelumnya Rabu 25 Juni tahun 2025 koran Pikiran Rakyat dalam ukuran satu halaman di halaman belakang memuat Wilujeng Sumping selanjutnya, tanda tanya. Dalam percakapan di media sosial berbagai hal yang disampaikan, mulai dari memuji langkah manajemen Persib dalam kreativitas mengumumkan pemain baru sampai kolaborasi Pikiran Rakyat dengan Persib serta apresiasi dan lainnya. Bahkan ketika video dan foto yang beredar tatkala koran Pikiran Rakyat yang tengah dibaca berbagai kalangan edisi launching pemain baru dengan aneka ekspresi, mimik termasuk komentar, mengundang rasa kagum dan haru. Potret yang digambarkan ada semacam nostalgia menjemput masa lalu tatkala media cetak terutama koran Pikiran Rakyat selalu dicari dan dibaca untuk mengetahui berita tentang Persib. Apapun berita mengenai Persib di koran Pikiran Rakyat seakan-akan menjadi magnet bagi bobotoh dan pecinta untuk membaca koran. Aura nostalgia itu seakan-akan hadir kembali pada hari Kamis 26 Juni 2025 seraya memberikan komentar seperti baca koran Pikiran Rakyat sambil ke halaman 10 kolom 1. Sambil ngopi dan makan bala-bala. Membaca komentar para netizen yang bisa dikategori sebagian besar pencinta sepak bola dan para bobotoh mengundang decak kagum, rasa haru, rasa bangga, dan berbagai rasa lainnya yang muncul. Edisi spesial koran Pikiran Rakyat yang memuat launching pemain baru Persib itu menimbulkan berbagai pertanyaan. Kenapa launchingnya di koran Pikiran Rakyat? Bagaimana kisah sehingga koran Pikiran Rakyat memuat secara spesial pemain baru Persib dan berbagai pertanyaan lainnya. Kisah launching pemain baru Persib di koran Pikiran Rakyat sebenarnya melalui proses yang unik. Tidak begitu rumit, prosesnya begitu cair dan mengalir begitu saja. Selaku pemimpin redaksi Pikiran Rakyat, saya berkomunikasi dengan Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Aditya Putra Herawan. Komunikasi membahas tentang strategi Persib dalam mengumumkan pemain baru, salah satunya melalui media cetak, dalam hal ini koran. Dalam percakapan tersebut, Aditya menyampaikan maksud launching pemain baru di koran Pikiran Rakyat. Dia memberikan berbagai alasan kenapa memilih koran Pikiran Rakyat. Salah satunya adalah hubungan emosional yang sudah terjalin lama dan berkelindan antara Pikiran Rakyat dan Persib. Alasan tersebut memang tidak bisa dipungkiri. Koran Pikiran Rakyat sejak dulu adalah bagian dari media yang secara intens memberitakan dan mempublikasikan Persib. Bukan saja memberitakan Persib, para wartawan dan orang-orang Pikiran Rakyat juga ada yang terlibat di Persib. Hubungan emosional itu begitu erat. Saking begitu erat, kadangkala mempengaruhi emosional dalam pemberitaan Persib, terutama kalau Persib mengalami kekalahan dalam pertandingan. Hal ini kadangkala mengharuskan sikap kreatif dalam menulis dan memberikan judul atas berita Persib tersebut. Dulu, di redaksi Pikiran Rakyat, setiap pertandingan berharap agar Persib selalu menang. Sebab jika menang, maka menulis berita begitu mudah dan cair. Tapi kalau nasib Persib kalah, disinilah diperlukan kreativitas. Agar para bobotoh dan pecinta Persib yang menunggu berita koran Pikiran Rakyat tetap membaca beritanya semangat. Maka hasil perbincangan soal rencana launching pemain baru di koran Pikiran Rakyat begitu lancar tanpa hambatan. Dibahas hal-hal teknis mulai dari jadwal pemuatan, teaser Wilujeng Sumping, sampai pemuatan launching. Kemudian juga dibicarakan bagaimana proses pembuatan materi, pengiriman materi publikasi tersebut dan sebagainya. Dan yang cukup menjadi tantangan yakni bagaimana materi yang sudah dibuat tidak bocor. Jangan sampai sebelum koran dicetak dan terbit, informasi tersebut telah beredar kemana-mana. Hal ini menjadi tantangan sendiri, mengingat proses layout dan cetak koran pukul 24.00 malam dan hasil cetak koran
sampai ke agen rata-rata pukul 03.00 sampai dengan 04.00 subuh. Artinya ada ruang waktu sebelum koran beredar akan bocornya informasi tersebut. Dalam proses mulai perencanaan sampai pelaksanaan, semua berjalan lancar. Apa yang menjadi kekhawatiran bisa bocornya informasi, baik teaser Wilujeng Sumping selanjutnya maupun launching pemain baru tidak terjadi sebelum koran beredar di agen atau di tangan pembaca. Kolaborasi antara Pikiran Rakyat dan Persib telah menghadirkan suasana lain dalam launching pemain baru Persib yang disambut dengan gegap gempita dan menjadi percakapan viral di media sosial. Selain soal hubungan emosional, ada hal lain yang membuat rencana launching pemain baru Persib di koran Pikiran Rakyat begitu mudah dan cair, yakni ikon. Telah menjadi perbincangan umum bahwa Pikiran Rakyat dan Persib menjadi ikon Bandung. Ikon yang telah dikenal banyak orang, termasuk bagi orang luar Bandung. Sebuah ikon yang telah melahirkan rasa cinta dan sekaligus kebanggaan selama ini. Banyak orang yang menyebut ikon Bandung diantaranya Pikiran Rakyat dan Persib. Jika pergi keluar Bandung dan menyebut Pikiran Rakyat, seketika daya ingat orang akan Bandung. Begitu pula dengan Persib, sudah lazim diketahui orang kemanapun pergi bertanding sebagai klub sepak bola Bandung. Ikon tersebut tentu sesuatu yang tidak muncul seketika, melainkan melalui sebuah proses dan perjalanan yang cukup panjang. Misalnya saja, orang Pikiran Rakyat yang kini berusia 59 tahun. Dalam usia tersebut berinteraksi dengan masyarakat dan melakukan berbagai aktivitas di Bandung. Dengan menjadi ikon, maka tatkala ada keinginan launching pemain baru Persib di koran Pikiran Rakyat, maka prosesnya menjadi begitu mudah. Sebab kedua institusi ini, yakni Pikiran Rakyat dan Persib, merupakan ikon Bandung yang melegenda. Jadi alasan hubungan emosional menjadi ikon Bandung menjadi titik temu antara Pikiran Rakyat dan Persib dalam proses launching pemain baru melalui surat kabar. Dari percakapan di media sosial, saya mengutip apa yang ditulis Yudi Arafah, seorang bobotoh di laman Facebooknya. Netes air mata, Persib. Lewat satu halaman koran menyatukan semuanya kembali. Bukan cuma mengenalkan pemain baru, tapi mengajak kami semua menoleh ke belakang ke masa di mana cerita pada klub ini tumbuh dari obrolan warung, dari halaman belakang koran, dari suara radio pagi hari. Hari itu bukan hanya manajemen, pemain atau media yang bergerak, tapi seluruh denyut kota. Tukang koran kembali semangat, warung kopi kembali ramai, dan yang paling penting hati bobotoh kembali hangat. Di balik setiap lembar koran yang dibuka ada air mata haru. Karena akhirnya untuk sesaat semua bisa bersatu kembali. Tulis Yudi Arafah. Bagi Pikiran Rakyat, percakapan di media sosial, tebaran video dan foto di berbagai halaman media sosial mengenai edisi spesial launching pemain baru Persib yang dihadirkan koran Pikiran Rakyat bukan saja meneguhkan hubungan emosional yang telah terbangun selama ini antara Pikiran Rakyat dan Persib, serta bagian dari ikon Bandung. Namun hal itu semua akan menjadi catatan sejarah tersendiri bagi Pikiran Rakyat yang kini dalam perjalanan 59 tahun.